Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu agama yang mungkin belum semua orang pernah mendengar, tapi sudah cukup familiar di Indonesia bahkan di dunia. Agama apa itu? Ya, agama yang akan kita bahas kali ini adalah sejarah tentang agama Sikh atau Sikhisme, yang merupakan bagian dari agama Abrahamik monoteistik yang juga menuhankan satu Tuhan. Yang menarik adalah konsep ketuhanannya, yaitu terpengaruh dari banyak agama. Jadi konsep ketuhanan dalam agama Sikh juga menganut dari 6 agama utama seperti Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Konghucu, dan Protestan. Namun, dirinya atau Sikhisme ini lebih menekankan pada konsep Abrahamik atau monoteistik yang juga sama seperti Islam, sama seperti Katolik, sama seperti Protestan, sama seperti Yahudi atau Yudaisme. Baik, agama Sikh dalam bahasa Punjabi adalah salah satu agama terbesar di dunia. Agama ini berkembang terutama pada abad ke-16 dan 17 di India. Kata Sikhisme berasal dari kata Sikh yang berarti murid atau pelajar. Jadi memang agama ini berkembang pada abad ke-16 dan 17 itu di India. Jadi agama ini ada yang mengatakan bahwasanya merupakan bentuk perpaduan dari Hindu dan Islam di India. Sehingga terciptalah agama Sikh baik secara tradisional, baik secara keyakinan, metodologi, maupun faham-faham dan ritual-ritual yang diajarkan oleh agama Sikh. Muncul banyak persepsi bahwa agama Sikh ini adalah agama yang dibuat karena ada perpaduan dan sebagainya macam. Dan itu sedikit pengetahuan kita tentang agama Sikh. Kepercayaan-kepercayaan utama dalam Sikhisme atau agama Sikh adalah, jadi mereka memiliki beberapa poin pokok kepercayaan begitu, teman-teman. Kepercayaan-kepercayaan utama dalam Sikhisme diantaranya adalah percaya dalam satu Tuhan yang pateistik. Kalimat pembuka dalam naskah-naskah Sikh hanya sepanjang 2 kata dan mencerminkan kepercayaan dasar seluruh umat yang taat pada ajaran agama Sikhisme atau Ek Onkar, satu Tuhan. Jadi mereka memang tauhid kalau dalam bahasa Islam istilahnya, atau dikenal juga dengan istilah mentauhidkan Tuhan. Kalau dalam prinsip keislaman misalnya, mengatakan Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Namun tentu ini bukan menjadi alasan untuk menyamakan kemudian agama Sikh dengan Kristen maupun dengan Islam secara akidah, secara konsep ketuhanan dan sebagainya. Karena jelas berbeda. Secara unsur-unsur fundamental seperti nama Tuhan, kenabian, lalu konsep-konsep pemahaman terhadap keilahian atau tauhid pun sangat berbeda. Yang kedua adalah ajaran 10 guru Sikh serta para cendekiawan Muslim dan Hindu yang diterima dapat ditemukan dalam Guru Granth Sahib. Jadi memang menarik tadi yang seperti saya sampaikan di awal. Jadi agama Sikh ini juga menerima pendapat-pendapat dari orang-orang Hindu, dari orang-orang Islam yang dianggap sebagai seorang cendekiawan yang kemudian bisa mereka masukkan dan mereka adopsi dan mereka samakan seolah-olah oh ya sama ajarannya dengan apa yang kita yakini. Maka ajaran tersebut dikenal dengan ajaran 10 guru Sikh. Sikhisme dipengaruhi pergerakan perubahan dalam agama Hindu, misalnya seperti Bhakti, Monisme, Metafisika Weda, Guru Ideal, dan Bhajan, serta dipengaruhi oleh Islam Sufi. Jadi, selain dipengaruhi oleh beberapa faktor dari pemahaman Hindu atau agama Hindu, Sikhisme atau agama Sikh tersebut juga dipengaruhi dari kelompok Islam, terkhusus adalah Islam-Islam yang menganut paham Sufisme atau Sufiyah. Agama ini berangkat dari adat-adat sosial dan struktur dalam agama Hindu dan Islam. Contohnya adalah sistem kasta dan purdah yang kemudian diadopsi atau dianut dari agama Hindu. Filsafat dalam Sikhisme bercirikan logika, keseluruhannya bersifat komprehensif. Jadi memang agama ini lebih mengedepankan logika dalam pemahaman-pemahaman atau dalam istilah keislamannya adalah tafsir-tafsir agamanya. Dan pendekatan yang sederhana terhadap masalah-masalah spiritual maupun material. Teologinya penuh kesederhanaan
dalam etika Sikh tidak ada konflik antar tugas pribadi terhadap diri dengan masyarakat. Jadi mereka benar-benar sesederhana mungkin dalam berkehidupan, teman-teman. Penjelasan simpelnya adalah bahwa mereka nggak peduli tuh terhadap konflik-konflik rumit yang terjadi di pemerintahan dan sebagainya macam. Mereka hanya peduli pada diri sendiri dan lingkungan masyarakat. Jadi agama ini cenderung skeptis dan tidak menganggap, atau bukan tidak menganggap, tidak terlalu memperhatikan bagaimana diplomasi, bagaimana kemudian konflik atau retorika yang terjadi dalam sistem suatu negara atau pemerintahan. Karena tadi, secara etika Sikh, tidak ada konflik antar tugas pribadi maupun negara. Jadi mereka lebih cenderung pada sifat-sifat kepribadian mereka, memperbaiki diri sendiri dan lingkungan sekitar. Sikhisme berasal dari daerah Punjab di India. Tetapi kini pengikutnya juga dapat ditemukan di berbagai penjuru dunia yang mempunyai komunitas India. Di Asia Tenggara, umat Sikh banyak ditemukan di Malaysia, Singapura, dan salah satunya di Indonesia. Umat Sikh dapat dikenali melalui nama yang banyak diakhiri dengan Singh untuk pria dan Kaur untuk wanita. Jadi memang mereka memiliki ciri khas khusus, teman-teman. Selain dari misalnya pakaiannya, surban yang meninggi. Saya pernah lihat itu ada di daerah Jakarta. Lalu kemudian penampilan-penampilannya yang cenderung mirip dari secara casing dan penampilan, baik dari Islam maupun dari Hinduisme. Mereka sangat mirip. Tapi dilepas daripada itu, ciri khas khususnya yang hanya mereka miliki adalah adanya akhiran nama Singh untuk pria dan Kaur bagi para wanitanya. 10 guru Sikhisme adalah 1. Dan berserta wafat, kelahiran, serta kapan dia menjadi guru. Yang pertama adalah Guru Nanak Dev, yang menjadi guru pada tanggal 20 Agustus tahun 1507, lahir pada 20 Oktober 1469, dan wafat pada 22 September 1539. Yang kedua ada Guru Angad Vet, yang lahir pada tahun 31 Maret 1504 dan wafat pada 29 Maret 1552 dan menjadi guru pada 7 September 1539. Yang ketiga, ada Guru Amardas. Guru Amardas ini lahir pada 5 Mei 1479 dan wafat pada 1 September 1574 serta menjadi guru pada tanggal 25 Maret 1552. Yang keempat adalah Guru Ramdas, lahir pada 24 September 1534 dan wafat pada 1 September 1581. Lalu kemudian menjadi guru pada 30 Agustus 1574. Yang menarik adalah antara Guru Amardas dan Guru Ramdas ini memiliki tanggal kematian yang sama, yaitu pada 1 September, hanya memiliki perbedaan pada tahunnya. Kalau Guru Amardas pada tahun 1574, sedangkan Guru Ramdas itu pada tahun 1581. Guru Arjan Dev, yaitu lahir pada 15 April 1563 dan wafat pada 30 Mei 1606, serta menjadi guru pada 28 Agustus 1581. Guru Hargobind, lahir pada 19 Juli 1595 dan wafat pada 3 Maret 1644 dan menjadi guru pada tanggal 30 Mei 1606. Lalu kemudian ada Guru Harai. Nah, Guru Harai ini lahir pada 26 Februari 1630 dan wafat pada 6 Oktober 1661 dan menjadi guru pada tanggal 28 Februari tahun 1644. Yang ke-8 adalah Guru Harkishan, yang lahir pada 7 Juli 1656, wafat pada 30 Maret 1664 dan menjadi guru sejak 6 Oktober 1661. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Guru Tek Bahadur yang menjadi guru pada tanggal 20 Maret 1664, lahir pada 1 April 1621 dan wafat pada 11 November 1675. Yang terakhir atau guru yang ke-10 yaitu lahir pada 22 Desember 1666 dan wafat pada 7 Oktober 1708 dan menjadi guru pada 11 November 1675.
Guru ini disebut oleh para Sikh atau dicatat dalam sejarah bernama Guru Gobind Sikh. Guru Granth Sahib adalah teks suci yang dianggap oleh para pengikut Sikhisme sebagai guru ke-11 mereka. Atau bisa dibilang mereka menganggap Guru Granth Sahib sebagai buku kitab suci mereka yang juga bagian daripada guru yang ke-11. Jadi begitu teman-teman. Adapun beberapa sumber lebih lanjutnya, misalnya ada di Bangga Indu 2017, Knut A. Jacobsen et al. Et Beals, Brill Academic ISBN tahun 1978 hingga 904. Ada juga dari buku Dilger Dr. Harjinder Sikh tahun 1997 dan masih banyak lagi. Memang tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari agama ini, berbeda dengan agama-agama mainstream lainnya seperti Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu gitu kan. Agama ini memang cenderung lebih sulit didapatkan informasi-informasinya, tapi adalah begitu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Buat teman-teman pengikut Sikh di Indonesia maupun di luar Indonesia, silahkan komentar jika ada kekurangan, ada yang perlu direvisi, maupun ada sumber-sumber yang dianggap tidak valid. Terima kasih. Sekali lagi, channel ini adalah channel belajar bersama, bukan channel untuk menggurui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.